dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau buat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadisadikin, Juru Bicara Nasional Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito, teman-teman media semua yang sekarang bergabung sekitar 170. Tadi juga saya lihat sejumlah di luar media juga ada, tapi rasanya ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk menyampaikan informasi yang cukup drastis dan signifikan ya, terjadi perubahan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden pada sore hari tadi. Konferensi pers malam ini dimaksudkan untuk memperjelas terkait dengan detail dan regulasi yang akan disesuaikan terkait dengan pelonggaran penggunaan masker di tempat publik, dan kemudian yang kedua juga perubahan mengenai aturan mengenai pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional. Bapak Ibu semua, tidak menunggu lama, bersama kita sudah hadir Pak Budi Gunadisadikin maupun Prof. Wiku. Selamat malam Pak BGS. Selamat malam Prof. Wiku. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya akan membantu jalannya konferensi pers malam hari ini. Teman-teman media nanti bisa dibuka beberapa pertanyaan yang akan direspon baik oleh Prof. Wiku maupun Pak Menkes. Nanti silahkan disampaikan melalui kolom chat atau Q&A-nya. Nanti akan saya bacakan. Baik, tidak menunggu lama karena waktu kita hanya sekitar 30 menit. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Menkes untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kondisi pandemi saat ini, maupun beberapa hal yang bisa disampaikan ke publik mengapa kemudian ada perubahan-perubahan penyesuaian yang dilakukan. Nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Prof. Wiku. Pak BGS akan kami persilahkan Pak Menteri. Jadi terima kasih Mas Heri, Prof. Wiku, serta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden sudah menyampaikan berita gembira ya buat kita semua. Itu merupakan salah satu bagian dari program transisi yang pemerintah siapkan secara bertahap dari pandemi ke kondisi endemi. Saya pernah sampaikan ke teman-teman bahwa salah satu hal yang paling penting untuk bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi, selain data-data saintifiknya, adalah pemahaman masyarakat bahwa tanggung jawab kesehatan itu ada di diri masing-masing. Ya. Jadi sekuat apapun negara mencoba mengatur masyarakatnya untuk berperilaku hidup sehat, tetap yang paling baik adalah kesadaran untuk berperilaku hidup sehat itu ada di masing-masing individu. Dari semua pandemi yang kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, transisi itu terjadi pada saat masyarakat sudah menyadari bagaimana caranya melakukan protokol hidup yang sehat di dirinya dan keluarganya masing-masing. Dan itu memerlukan edukasi dan memerlukan penerapan yang bertahap. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden adalah merupakan salah satu langkah untuk kita mulai secara bertahap bertransisi dari pandemi menjadi endemi. Nah, saya akan ceritakan sedikit beberapa latar belakang sehingga pemerintah mulai mengambil langkah-langkah transisi ini secara bertahap. Kalau boleh materinya bisa
presentasikan. Disable Pak, sama hostnya. Mungkin hostnya bisa Enable enable share screen. share screen ya ke timnya kami. Kalau bisa hostnya BNPB bisa melakukan enable terhadap timnya kami untuk bisa menampilkan reasonnya, backgroundnya kenapa kita secara bertahap mulai melakukan program-program transisi dari pandemi menjadi endemi. Ya, sambil menunggu teman-teman BNPB melakukan enabling dari screen, nanti saya akan cerita dulu ya. Yang pertama adalah bahwa kenaikan kasus COVID-19 itu disebabkan karena adanya varian baru. Jadi kita sudah melihat bahwa penyebab utama lonjakan dari kenaikan kasus COVID, next slide, adalah karena adanya varian baru. Ini jauh lebih menentukan dibandingkan dengan adanya acara-acara besar seperti Lebaran dan Tahun Baru. Dan apa yang kejadian di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, dan yang sekarang sedang tinggi naik di Taiwan dan China, itu karena ada varian baru BA2, Omicron BA2. Di halaman selanjutnya. Nah, yang menarik bagi beberapa negara seperti India dan Indonesia, ternyata BA2 itu sudah dominan juga di Indonesia, di India. Tetapi berbeda dengan negara-negara lain seperti China dan Amerika, kita tidak mengamati adanya kenaikan kasus yang tinggi ya dengan adanya varian baru. Jadi relatif Indonesia dan India imunitas dari masyarakatnya terhadap varian baru sudah relatif cukup baik. Ya. Hal ini bisa kita konfirmasikan di halaman 5, kalau bisa kita bisa lihat sebelumnya halaman 6 ya, halaman 6 bahwa kita kan Desember melakukan sero survei untuk melihat kadar dari antibodi yang sudah ada di masyarakat, khususnya di Jawa Bali. Untuk masyarakat Jawa Bali sekitar 93% sudah memiliki antibodi. Antibodi ini bisa berasal dari vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah atau juga bisa berasal dari infeksi yang diberikan oleh yang kuasa lah, karena kita terkena. Nah, sebelum mudik Lebaran kita jalankan, kita melakukan sero survei berikutnya untuk melihat kondisinya seperti apa untuk grup orang yang sama. Ternyata naik dari 93% menjadi 99,2%. Ini disebabkan kombinasi sekali lagi karena adanya percepatan dari vaksinasi, tapi juga karena memang penularan Omicron yang jauh lebih tinggi dari Delta, 20%-an di atas Delta, sehingga banyak juga masyarakat kita yang tertular, sehingga memiliki antibodi yang berasal dari infeksi. Data yang menarik juga di halaman berikutnya kita bisa lihat bahwa bukan hanya jumlah populasi masyarakat yang memiliki antibodi lebih banyak, tapi juga titer antibodinya atau kadar antibodinya jauh lebih tinggi. Jadi kalau bulan Desember, rata-rata kadar antibodi atau titer antibodinya dalam order ratusan, ya mungkin kalau saya lihat ya sekitar 500-600. Tapi begitu di bulan Maret kita ukur untuk grup yang sama, kadar antibodinya naiknya ke order ribuan. Ya mungkin 7.000, 8.000 ordernya. Ini membuktikan bahwa masyarakat kita selain yang memiliki antibodinya tumbuh lebih banyak, tapi juga kadar antibodinya atau titer antibodinya naik lebih tinggi. Bagaimana penjelasannya? Karena memang banyak rakyat masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi kemudian terkena Omicron. Dan hasil riset di seluruh dunia menunjukkan bahwa kombinasi dari vaksinasi ditambah dengan infeksi membentuk apa yang di kalangan sains disebut super immunity. Jadi kekebalannya atau kadar antibodinya itu tinggi dan bisa bertahan lama. Jadi orang-orang yang sudah pernah divaksinasi kemudian terkena
selain itu melindungi yang bersangkutan untuk masuk rumah sakit, tapi juga membangun super immunity. Jadi kadar antibodinya tinggi, ordernya ribuan, dan juga bisa bertahan lebih lama. Ya. Jadi berdasarkan hal-hal ini, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki daya tahan terhadap varian baru yang sekarang lagi beredar di seluruh dunia dengan cukup baik. Secara ilmiah dibuktikan melalui serosurvei, dan secara praktisnya, realitasnya juga dibuktikan dengan adanya kasus yang menurun untuk varian yang sama dibandingkan dengan negara-negara besar lain seperti China, Taiwan, Amerika yang kasusnya masih relatif lebih tinggi untuk varian yang sama dengan ada di Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian kita melihat bahwa secara bertahap kita bisa mulailah melakukan langkah-langkah transisi awal dari pandemi kepada menjadi endemi. Jadi kalau boleh di halaman 11, kita juga selalu melakukan benchmarking dengan negara-negara lain. Kita melihat bahwa hampir di semua negara kebijakan maskernya itu khusus untuk indoor. Ya. Outdoor bisa dibuka tapi dengan catatan-catatan tertentu. Jadi misalnya di transportasi umum tetap harus pakai. Juga kalau misalnya kita merasa tidak enak badan, batuk-batuk juga sebaiknya tetap dipakai. Dan beberapa hal lainnya gitu ya. Kalau kita juga merasa tidak nyaman karena rupanya teman-teman kita yang ada di luar banyak yang batuk, kita tetap pakai, itu merupakan salah satu pendidikan ke masyarakat bahwa sekarang masyarakat memegang peranan yang lebih besar untuk menentukan langkah-langkah atau protokol kesehatan apa yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri dan juga orang lain. Ya, ini juga adalah bagian dari edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih siap untuk memahami bahwa tanggung jawab menjaga kesehatan kita adalah tugas kita masing-masing. Ya, adalah tugas kita masing-masing. Nah, berdasarkan apa yang tadi kita sampaikan di halaman 12, mungkin kesimpulannya saya bisa sampaikan adalah mengulangi tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa sekarang pemerintah sudah tidak mewajibkan penggunaan masker di ruang terbuka. Ya, kecuali kalau misalnya dilakukan di ruangan tertutup, tetap kewajiban pakai masker tetap ada. Di ruang transportasi publik, karena banyak transportasi publik kita yang menggunakan AC dan tertutup. Kemudian buat teman-teman yang populasinya rentan seperti komorbid, lansia, tetap kita minta kalau bisa memakai masker, karena itu melindungi diri kita dari penularan. Kemudian untuk yang bergejala, batuk-batuk, bersin-bersin, sebaiknya memang tetap menggunakan masker. Itu yang pertama yang kami ingin sampaikan untuk meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Keputusan yang kedua yang juga pemerintah sudah sampaikan adalah pelaku perjalanan luar negeri dan dalam negeri. Ya, jadi luar negeri dan dalam negeri yang sudah divaksinasi lengkap tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR atau antigen sebelum melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Nah, jadi ini adalah dua keputusan penting yang merupakan langkah awal untuk transisi dari pandemi menjadi endemi, yang nanti kalau kita lihat ke depannya kondisi penularan kasus COVID-19 juga makin lama makin terkendali, yang masuk rumah sakitnya juga makin lama makin sedikit, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri juga semakin tinggi, kita bisa melakukan langkah-langkah relaksasi lainnya yang secara bertahap akan membuat hidup kita kembali normal. Hidup kita bisa bersama-sama dengan virus ini yang mungkin akan ada 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun lagi lama bersama kita seperti virus-virus lainnya, tapi kita mengetahui bagaimana caranya kita bisa menangani virus ini dan hidup bersama dengan virus ini. Nanti saya akan persilakan Pak Wiku untuk bisa menyampaikan
secara rinci teknisnya seperti apa. Cuma saya ingin sampaikan bahwa penggunaan masker tidak wajib di luar itu bisa dilakukan segera. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan PCR atau antigen, kalau sudah divaksinasi lengkap, nanti akan ada waktu cut off-nya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wigub. Demikian teman-teman, media dari kami memberikan latar belakang dan penjelasan tambahan menindaklanjuti dari konferensi pers yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Mas Heri. Silakan Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup jelas teman-teman tadi kenapa dua keputusan penting itu diambil hari ini. Salah satunya adalah imunitas warga negara Indonesia sudah cukup baik yang tercermin dari hasil serosurvei maupun kasus penularan yang sekarang berada pada level yang rendah. Dan tanggung jawab dari perlindungan diri ada pada masing-masing masyarakat. Jadi rasanya kalau kita bisa melindungi diri sendiri, tentu saja kita bisa melindungi orang lain. Baik, saya berikan kesempatan berikutnya untuk Prof. Wiku untuk menjelaskan secara lebih teknis karena memang beberapa regulasi mengenai protokol kesehatan maupun pelaku perjalanan itu dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Silakan Prof. Wiku. Prof. Wiku? Mungkin suaranya sudah bisa terdengar? Sudah Prof, sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang terhormat rekan-rekan media, kami ingin memberikan penjelasan lebih lanjut, menambah yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Jadi menindaklanjuti arahan dari Presiden dan melihat kondisi COVID-19 di Indonesia yang makin terkendali seperti tadi sudah dijelaskan, maka pemerintah akan melakukan pelonggaran tidak menggunakan masker untuk aktivitas di ruangan terbuka yang tidak padat orang. Namun populasi rentan dan orang yang sedang dalam keadaan tidak fit tetap disarankan memakai masker. Untuk mencegah peluang tertular atau menularkan secara lebih baik. Dan dihapuskannya kewajiban menunjukkan hasil tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan perjalanan dengan catatan telah divaksin dengan lengkap. Nantinya elaborasi arahan Presiden ini akan dituangkan dalam beberapa perubahan kebijakan pengendalian COVID-19, yaitu terkait pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri, dan masa berlaku efektifnya per tanggal 18 Mei 2022 atau besok. Faktanya, walaupun pemerintah telah banyak kembali mengizinkan peningkatan aktivitas masyarakat, namun kita perlu tetap melanjutkan upaya vaksinasi dan budaya hidup bersih dan sehat lainnya, seperti protokol kesehatan. Karena sejatinya pandemi belum resmi dinyatakan berakhir oleh WHO. Tentunya keputusan ini telah menimbang perkembangan kasus nasional dan global terkini, dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pada momentum ini, pemerintah sepakat untuk memanfaatkan waktu untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi selama 2 tahun belakangan ini untuk dapat kembali pulih. Dan tentunya kita berharap kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik, namun nantinya masyarakat diharapkan dapat tetap waspada, siaga, dan adaptif dengan berbagai perubahan yang ada ke depannya. Mungkin secara prinsip demikian yang bisa kami sampaikan dari Satgas. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Prof. Jadi ketentuan baru ini akan berlaku per tanggal 18, artinya malam ini regulasinya akan
diselesaikan pembahasannya, yang kemudian mulai efektif berlaku mulai besok pagi, tanggal 18 Mei 2022. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang kemudian bisa ditanggapi. Jadi kita karena waktunya sangat terbatas, ketentuan barunya akan berlaku per tanggal 18. Artinya malam ini regulasinya akan diselesaikan pembahasannya, yang kemudian mulai efektif berlaku mulai besok pagi, tanggal 18 Mei 2022. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang kemudian bisa ditanggapi. Jadi kita mulai di sebentar. Jadi ketentuan barunya akan berlaku per tanggal 18. Artinya malam ini regulasinya akan diselesaikan pembahasannya, yang kemudian mulai efektif berlaku mulai besok pagi, tanggal Mbak Zikra, suaranya kayak ada feedback ya. Mohon maaf. Apa itu semuanya? Halo, suara saya terdengar? Maaf Pak, suaranya feedback Pak, maaf. Halo, suara saya terdengar ya? Topikku, maaf. Baik, Ya. sudah bagus Pak. Sudah ya, tadi mohon maaf ada feedback tadi sepertinya. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya bacakan saja. Ini dari berita 1. Mbak Jikra tolong dibantu ya. Dari Hendro berita 1. Berdasarkan data pergerakan ini untuk Pak Menkes dan Profiku, jumlah COVID-19 pasca lebaran hingga 14 hari, adakah kenaikan namun tidak signifikan di kisaran 2.200 hingga 300 akibat mobilitas masyarakat. Bagaimana tanggapannya? Kemudian apakah Indonesia sudah keluar dari pandemi COVID dan apa parameternya? Kemudian pertanyaan yang kedua dari April, itu bagaimana kebijakan kontak erat yang karantina, apakah masih dilakukan proses karantina selama 5 hari? Kemudian bagaimana dengan kebijakan isolasi? Ini nanti akan dijawab oleh Pak Menkes ya, untuk dari Tribun News. Silakan Pak Menkes yang dari berita 1 terlebih dahulu. Jadi memang mengenai kebijakan ini sesudah Lebaran, sampai sekarang kita belum melihat adanya kenaikan kasus. Kalau ditanya apakah akan ada atau tidak, feeling saya harusnya ada, karena kan mobilitasnya naik lebih tinggi. Tetapi selama masih di bawah threshold positivity rate 5%, ya, dan kita juga monitor setiap minggu mengenai reproduction rate-nya yang sekarang juga sudah 1 atau sedikit di bawah 1, harusnya ini masih terkendali. Pengalaman kami melihat hari-hari raya besar sebelumnya, yaitu Natal tahun baru tahun lalu, juga Lebaran tahun lalu, biasanya indikasi kenaikan itu terjadi 27 sampai 34 hari. Ya, sesudah hari rayanya. Jadi kalau hari rayanya kemarin 2 Mei ya kalau nggak salah, ya kita lihat di akhir bulan ini deh. Insya Allah tidak ada kenaikan yang signifikan. Tidak ada, insya Allah tidak ada kenaikan yang signifikan. Tapi nanti kita tunggu supaya bisa lebih jeli melihat di akhir bulan ini. Ya. Kemudian untuk yang tadi peraturannya seperti apa, kalau ada orangnya kena, ya tetap dia harus mengisolasi diri di rumahnya ya selama 5 hari minimal ya, atau sampai dia ininya negatif, hasil tes PCR negatif. Dan karena sudah tahu kalau dia bisa menularkan, ya kembali lagi ini salah satu pentingnya transisi dari pandemi menjadi endemi adalah kesadaran masyarakat. Kalau yang bersangkutan sakit ya harus istirahat. Kalau juga sakit dan tahu bisa menularkan, ya harusnya dia tidak kemana-mana. Ya tetap ada di rumah supaya tidak mengeluarkan ke rekan-rekan yang bersangkutan di tempat-tempat lain. Demikian Mas Heri.
Prof, silakan Prof Ya. kalau ada yang ditambahkan. Mungkin sedikit saja menambahkan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa kita sudah masuk ke dalam transisi menuju ke endemi. Jadi pandeminya secara global kan memang belum selesai. Dan itu ditentukan oleh WHO dan kita sudah masuk ke dalam masa transisi. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, sesuai janji saya tadi hanya ada 1 atau 2 pertanyaan yang diakomodasi pada konferensi pers hari ini. Ada beberapa pertanyaan, tetapi rasanya besok bisa disampaikan karena ada juga jadwal konferensi pers rutin dari Prof. Wiku yang akan diselenggarakan besok untuk bisa dielaborasi. Karena waktu Prof. Wiku maupun Pak Menkes sangat terbatas, maka saya mohon izin untuk mengakhiri konferensi pers malam hari ini terkait dengan pelonggaran penggunaan masker di tempat publik atau tempat terbuka dan pelonggaran aturan pelaku perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya Heri Trianto, mohon maaf jika ada dalam penyampaian kata-kata yang tidak berkenan. Tetap jaga kesehatan, semoga teman-teman semua juga tetap terlindung dari COVID-19 dan kita bisa bersama-sama menyambut proses transisi menuju endemi dengan beberapa pelonggaran yang sudah dilakukan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.